Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Wiki Adrian hadir dalam rangkaian special event dalam rangka penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan APBN 2026. Dan pemirsa, kita akan simak special event IDX Channel selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada kuartal 2 tahun ini. Secara kumulatif realisasi pendapatan negara semester 1 tahun 2025 mencapai 1.210,1 triliun rupiah atau 40,3% terhadap APBN 2025. Kementerian Keuangan mencatat kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada kuartal 2 tahun 2025. Secara kumulatif realisasi pendapatan negara semester 1 2025 mencapai 1.210,1 triliun rupiah atau 40,3% terhadap APBN tahun 2025. Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah. Di sisi lain, kinerja PNBP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam. Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke BPI dan Antara turut mempengaruhi kinerja PNBP. Adapun penerimaan hibah dikontribusikan baik penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, realisasi belanja negara pada semester 1 2025 mencapai 1.407,1 triliun rupiah atau 38,9% terhadap pagu APBN tahun 2025 atau tumbuh 0,6% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintahan pusat sebesar 1.006,5 triliun atau 37,3% dari pagu APBN tahun 2025 dan realisasi transfer ke daerah sebesar 400,6 triliun rupiah atau 43,5% dari pagu APBN 2025. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara, maka postur APBN sampai dengan semester 1 2025 mengalami defisit sebesar 0,81% terhadap PDB. Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini mengulik kinerja APBN 2025 sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Ibu Friska Syafitri, pengamat ekonomi FEB UPN Veteran Jakarta. Ibu Friska, betul ya? Benar. Baik, oke. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Bu Friska. Ini kemudian kita masih menunggu gambar terbaru dan juga perkembangan bagaimana teman-teman di gedung MPR DPR RI untuk menyampaikan perkembangan terkini soal penyampaian pidato kenegaraan dan juga nota keuangan di sana ya. Kita kemudian akan mengulik sedikit mengenai kinerja APBN 2025. Tadi seperti yang kemudian sudah disampaikan di paket pengantar di semester 1 tahun 2025, pendapatan negara yang kemudian sudah berhasil direalisasikan adalah 1.201 triliun rupiah secara neto dan pendapatan negara ini diperkirakan hanya akan mencapai 2.865,5 triliun rupiah atau 95,4% dari target pendapatan APBN tahun 2025. Bagaimana Anda melihat realisasi ini, kemudian juga outlook pendapatan hingga akhir tahun lah yang kemudian beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bu Friska? Oke, terima kasih Mas Wiki. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semester 1 itu realisasinya ada sekitar 1.200 triliun something. Dan itu ada sekitar 39, berapa persen, 3,5% ya. 40% nah, ya. Untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah itu artinya pemerintah perlu sedikit bekerja lebih keras di semester 2. Karena sekarang ini kenapa terjadi perlambatan? Sebenarnya realisasi semester 1 itu lebih rendah daripada dibanding realisasi 3 tahun yang lalu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena turunnya harga komoditas primer dan kita ini masih sangat tergantung dengan batu bara, minyak mentah dan lain sebagainya. Dan satu sisi komoditas non migas itu non primer itu belum mampu untuk menopang pendapatan kita. Kalau kita bandingkan misalnya contoh kita lihat Malaysia. Malaysia itu sudah bisa melepaskan diri
bergantung dari komoditas primer. Walaupun dia adalah salah satu produsen dari komoditas CPO begitu ya. Betul. Tapi sudah mulai ditinggalkan. Sudah, Dia iya. fokus ke sektor apa, Bu Freska? Jadi mereka sudah fokus ke pajak, jasa and manufacture, terus dividen BUMN. Jadi mereka mungkin memperbaiki sistem BUMN-nya. Nah, pendapatan ini juga kita lihat 5 tahun hampir 1 dekade belakangan ini memang dunia global juga bergejolak, seperti misalnya terjadi geopolitik dan perang dagang, dan itu tentu berpengaruh terhadap pendapatan negara secara keseluruhan. Nah, yang kita perlukan adalah sistem yang tangguh, yang memang kuat, dan makanya pemerintah perlu fokus untuk komoditas non migas, artinya fokus untuk pendapatan negara ke dalam negeri seperti itu. Jadi ini untuk menghindari terjadinya fluktuasi akibat pengaruh global. Baik, kalau tadi Anda sampaikan realisasi pendapatan hingga semester 1 tahun 2025 baru 40%-an lah ya. Idealnya di tengah tahun bisa mencapai 50% kalau kemudian target ambisiusnya bisa mendapatkan 100% begitu, tapi baru 40%. Ini yang kemudian membuat Anda berkesimpulan ataupun berasumsi bahwa pemerintah memang harus bekerja keras begitu ya. Setidaknya untuk mengejar outlook aja deh. Outlook kita kemudian disampaikan 95,4% dari target begitu ya. Kalaupun bisa menyamai itu ya sudah cukup baik lah, sama dengan outlook, tapi kalau bisa melebihi begitu ya. Oke, kalau bicara mengenai salah satu sektor yang menyumbangkan pendapatan kepada negara begitu, salah satunya adalah dari perpajakan. Di APBN 2025 ditargetkan bisa mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat realisasinya di semester 1 mencapai 985,3 triliun, dan secara outlook diproyeksikan bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pajak 2.387,3 triliun rupiah, dan ini artinya hanya 95,5% terhadap APBN tahun 2025. Apa yang sebetulnya membuat kemudian pemerintah agak terchallenge sedikit nih, Bu Freska, untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak? Karena sebenarnya satu yang kita harus sadari, prinsip APBN. Sebenarnya itu pajak itu adalah tulang punggung APBN. Kalau mungkin kita lihat historical atau misalnya secara teori, dulu itu negara seperti Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam atau Afrika gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin hanya bergantung dengan komoditas primer seperti tadi yang saya bicarakan. Makanya pemerintah sekarang juga harus mulai merevisi kebijakan perpajakannya. Nah, kalau kita lihat lagi tadi di APBN, saya harus melihat ya, 2.490. Dan target yang tercapai realisasi 983. Bahkan target itu lebih dari yang Outlook berikan ya. Nah, ini sebenarnya melihatkan bahwa reformasi perpajakan yang dimulai pemerintah tahun ini itu sudah mulai berjalan, meskipun kita melihat ada sedikit hambatan. Contohnya mungkin adanya digitalisasi sistem, adanya integrasi NIK dan NPWP, dan adanya perluasan basis wajib pajak. Nah, cuman mungkin ada satu hal yang harus diperhatikan. Perluasan basis pajak itu tidak hanya difokuskan untuk pajak, peningkatan pajak, tapi harus difokuskan, harus dilihat juga yang terbebani bukan sektor yang sedang tumbuh seperti itu. Mungkin harus lebih detail seperti itu. Jadi kita juga, pemerintah dan mungkin masyarakat juga harus sama-sama menemukan win-win solusi seperti itu, win-win narasi seperti itu. Agar, karena kalau bicara pajak itu masalah trust, dan kalau masalah trust sudah terbangun, itu voluntary compliance untuk mendapatkan pajak itu berdasarkan studi OECD itu pasti lebih bagus. Biasanya meningkat 20-30%. Oke, walaupun memang belakangan terkait dengan pajak ini ada reaksi yang cukup nyaring dari masyarakat begitu, apalagi terkait dengan pajak bumi dan bangunan yang naiknya sangat-sangat signifikan di beberapa daerah sehingga menyebabkan berbagai macam aksi lah yang disampaikan ataupun dilakukan oleh masyarakat. Baik, teman-teman, kita sudah terhubung dengan gedung MPR DPR RI untuk kemudian menyaksikan situasi terkini di sana. Ada rekan Vina Munawar yang sudah siap untuk melaporkan situasi di gedung MPR DPR RI. Vina, silakan. Ya, selamat pagi dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana sebentar lagi pada pukul 9 waktu Indonesia
akan secara resmi dimulai sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 25. Saat ini pemirsa dan juga Wiki dapat dilihat di belakang saya, suasananya sudah sangat ramai ya, di mana para pejabat publik sudah mulai mempadati area Gedung Nusantara. Tadi juga terlihat anggota MPR, DPR dan juga DPD satu persatu memasuki ruangan sidang. Dan nantinya juga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir di hari ini didampingi oleh Merah Putih. Pemirsa, rangkaian agenda hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Lalu pada sekitar pukul 9:30-an dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama oleh DPR RI. Pemirsa dan juga Wiki, nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan ada penayangan video Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bulan terakhir. Dan setelah itu nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, sekaligus memaparkan laporan lembaga-lembaga negara. Lalu nanti pada siang hari nanti agenda berlanjut dengan rapat paripurna DPR RI sekaligus membahas RUU APBN 2026 beserta nota keuangan, di mana nantinya Presiden akan kembali berpidato memaparkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan dan juga gambaran kondisi nasional. Dan pemirsa dan juga Wiki ya, ini hari ini cukup pidato kenegaraan cukup spesial dan juga bersejarah ya, karena hari ini merupakan pidato kenegaraan perdana bagi Presiden Prabowo Subianto semenjak menjabat sekaligus memberi arah strategis pemerintah untuk tahun mendatang. Untuk saat ini demikian dapat saya sampaikan. Wiki, saya kembalikan ke studio. Baik, Vina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Nampaknya di sana sudah mulai cukup ramai ya, Bu Freska ya, terkait dengan agenda rapat dan juga penyampaian dari nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Kalau kita lihat apa yang terjadi lah ataupun reaksi lah ya yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kolektabilitas, kemudian juga peningkatan rasio dari sektor pajak sendiri, ada reaksi yang tidak mudah lah begitu. Bagaimana Anda melihat reaksi ini? Apakah memang secara value dari manfaat pajak sendiri belum kemudian disadari oleh masyarakat luas atau seperti apa, Bu Freska? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.